Calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tidak terlalu ambil pusing dengan hasil survei. Berkaca dari Pilkada DKI Jakarta, pemirsa, Anies menjadi pemenang meski hasil survei selalu menempatkannya di urutan ketiga. Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih berada di urutan ketiga dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tapi Anies Baswedan tidak terlalu pusing dengan angka survei. Saat ditemui di Ponpes Darul Mutakin, Malang, Jawa Timur, Anies mengatakan angka survei akan terus bergerak dinamis hingga waktu pemilihan. Kepercayaan diri Anies ini selalu dihubungkan dengan pengalamannya dalam Pilkada DKI Jakarta. Ini adalah feedback yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Memang intensitas surveinya tinggi sekali. Kalau pemilunya bulan depan intensitas survei tinggi memang unik karena biasa ya. Tapi kalau sekarang pemilu masih 8 bulan tapi surveinya luar biasa. Rasanya seperti tiap minggu, tiap 2 minggu ada survei. Jadi menggambarkan betapa perhatian tinggi, tapi juga dinamikanya masih sangat bisa disebut masih sangat fluktuatif. Survei Indikator Politik Indonesia pada 11 Mei, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sangat kuat jika diukur berdasarkan wilayah. Misalnya di DKI Jakarta. Sebagai capres, Anies unggul 28% di DKI Jakarta. Disusul Ganjar 21,3% dan Prabowo 11%. Sementara pada rilis Indikator Politik Indonesia 18 Mei dalam simulasi 3 nama, posisi Anies masih di bawah Prabowo dan Ganjar. Sementara survei Poltreking periode Februari hingga Maret 2023, elektabilitas Anies berada di 22,4%. Sementara Prabowo unggul di kisaran 33% dan Ganjar 31,1%. Dalam simulasi 3 nama dalam survei versi LSI, grafik Ganjar turun signifikan antara Februari hingga April. Sementara dalam periode yang sama, grafik Prabowo Subianto naik signifikan. Grafik Anies ikut naik 1%. Tim Liputan Metro TV.